Hei, halo, Tuan Wang. Ini saya konsultan asuransi. Hei, waktu itu Penjualan nggak ada habisnya. Malam-malam terus-terusan nelpon ganggu. bukan kenapa kamu. Sampah masyarakat. Aku, Halo, halo. Kapan semua ini berakhir? Klien bodoh. Kalau bukan takut dipotong gaji, udah lama aku mau memaki kamu. mereka jelas-jelas nggak ngomong. Kok aku bisa dengar suara mereka? Kak Gang, Hei, hei. tolongin aku. Tolongin aku. Kerja nggak capai target, semua dipecat. Hei, bos itu. Aku pusing, bisa minta cuti nggak? Nggak enak badan. Aduh, sini. Cepat, sini. Cepat masuk. Aduh, istirahat dulu. Sini. Duduk. Duduk. Di seluruh perusahaan cuma kamu yang banyak alasan. Bukan teman kuliah nikah, yaitu saudara meninggal. Ada nggak sih satu kata jujur dari mulutmu? Hah? Dengar ya. Mau pulang? Bikin penjualan dulu. Pergi sana. Sikat lantai dulu. Cepetan. Pergi. Tuan Shu. Kamu baik-baik saja? Tuan Shu. Kondisinya lebih parah dari yang kubayangkan. Bahkan jika tumornya diangkat dari otak, kemungkinan besar lumpuh. Aku kena tumor otak. Tuan Shu, kok kamu bisa tahu? Halo. Pak Shu, kuliah tunanganmu bawa pria pulang ke rumah. Apa? Tuan Shu. Dasar siluman. Hahaha. Shuja, dengar dulu penjelasanku. Aku Keluar. Jangan lari! Shuja, jangan kejar. Dia temanku. Kau buat dia ketakutan. Temanmu? Jawan, kau anggap aku bodoh. Dia benar temanku. Nyebelin banget. Shuja sedang emosi. Aku tak boleh biarkan dia tahu aku selingkuh dengan bosnya. Zhang Mingde. Dia tahu dari mana? Zhang Mingde, jangan lari. Zhang Mingde, aku tahu itu kau. Keluar sekarang. Gila. Shuja, ini mobil baruku. Aku peringatkan kau. Kalau berani tendang lagi, besok jangan masuk kerja. Benar-benar kau? Gila. Kau memang gila. Shuja, kau sekarang dipecat. Besok tak usah kerja. Dasar kura-kura hijau. Cih. Shuja, aku sudah muak hidup sengsara bersamamu. Kita putus. Aku Shuja. Sales asuransi, 30 tahun. Tiba-tiba dapat kekuatan super. Tapi kena penyakit mematikan. Aku putuskan buat kecelakaan di gedung grup. Mati karena kecelakaan. Untuk berbakti pada ibuku. Balas dendam pada bosku.
Lompat gedung saja antri. Bukankah ini putri grup? Membaca ingatan. Ayah, aku tak mau hidup. Bodoh, jangan bicara begitu. Ayah sudah dapat sumber ginjal di luar provinsi. Besok kita bisa operasi. Lulu, Ayah. Ayah, Lulu harus tetap hidup. Jaga grup ini. ayah. Lulu, nikah denganku. Paman Lu, maksudmu apa? Ini pemakaman ayahku. Karena kematian ayahmu, saham grup terus anjlok. Semakin cepat kita menikah, semakin kecil kerugian. Ini juga satu-satunya cara agar ayahmu tenang. Ayah. Bahkan jika aku mati, aku tak akan menikahi orang yang membunuhmu. Ah. Wanita gila, kau mati justru sesuai keinginan mereka. Kau siapa? Ini mungkin kesempatan. Aku karyawanmu. Tiap hari lembur, dimarahi klien, dihina dan dikhianati atasan. Sampai tumbuh tumor di otak, sampai dengar suara halusinasi. Pembohong. Pasti mereka yang kirim kau. Hei. Dulu ku ingin sepertimu, akhiri segalanya. Tapi mati kita, hanya sakiti keluarga, tak dapat manfaat. Daripada lihat grup jatuh ke tangan mereka, lebih baik kita lawan habis. Hancurkan kekacauan ini, seret mereka ikut. Kenapa aku percaya kamu? Karena aku juga sakit parah sepertimu. Aku kerja di perusahaanmu 8 tahun, klien dibagi A, B, C, D, kita juga dibagi berjenjang. Siapa dekat atasan, siapa dapat klien E. Juara penjualan bukan usaha, tapi hubungan. Tak ada yang lebih benci kekacauan ini daripadaku. Asal aku dapat kekuasaan, aku punya banyak cara lawan mereka. Kamu benar sama sepertiku. Lihat, ini asuransi kecelakaan baru kubeli hari ini. Atap yang sama, waktu yang sama, kita sama-sama dipaksa lompat. Apa kamu tak merasa ini takdir? Ayah, apa ini takdir? 500 kali pandangan di hidup lampau. Baru dapat sekali berpapasan di hidup ini. Tak ada waktu ragu lagi. Maukah kamu gunakan takdir ini? Bertaruh denganku. Bagaimana caramu bertaruh? Beberapa hari lagi rapat tahunan perusahaan. Nanti aku akan bawa kawan-kawan yang dipecat bersama sobek topeng munafik mereka. Dan kau, cukup beri aku satu penunjukan. Shuze, jam berapa? Kenapa baru datang? Bukankah aku sudah dipecat? Aku datang ambil pesangon. Aku sudah kerja 8 tahun di sini, sesuai kontrak. Kau harus bayar gaji 9 bulan padaku. Pesangon? Hah, kinerjamu tidak mencapai target selama 3 bulan berturut-turut. Berani-beraninya minta pesangon. Sesuai kontrak, aku bisa memecatmu kapan saja. Lihatlah, semuanya. Pria ini. Beberapa hari lalu aku lembur sampai masuk rumah sakit. Dia sebagai atasan, saat aku dirawat selingkuh dengan cepat. Aku yang sakit malah mengejar selingkuhnya. Hasilnya gegar otak. Malah mau memecatku. Katakan padaku, salahku di mana? Salahku di mana? Shuze, kau tidak tahu malu. Aku masih punya harga diri. Hal memalukan seperti ini, kenapa kau berani mengatakannya? Beraninya kau. Dengar ya, Zhang Mingde, jangan bicara padaku. Kau brengsek. Berani memberontak. Satpam. Shuze, dengar yang. Kau memukul atasan
Sekarang kau dipecat, tidak akan dapat sepeser pun. Kau malah harus ganti biaya pengobatanku. Ayo, ulurkan kepalamu. Aku akan beri lebih banyak. Anjing gila, kau memang anjing gila. Buang dia keluar. Zhang Mingde, dengar ya. Pasti suatu hari nanti kau akan berlutut minta maaf padaku. Lepaskan aku. Dipecat. Pekerjaan baru sudah diatur? CEO Asuransi Tianshou, gaji tahunan puluhan juta. Langsung menjabat. Akhirnya hari ini tiba. Nanti di rapat tahunan, aku copot CEO sekarang. Kamu yang gantikan. Yakin bisa kendalikan mereka? Sendirian. Sulit. Lalu sombong saja. Jangan buru-buru. Begini, aku perkenalkan beberapa talenta. Liu berangkat. Ya, Direktur Shu. Selamat datang pemilik rumah. Satpam, ini talenta yang kau maksud? Tak mengerti kan? Jagoan ada di masyarakat. Liu, tabrak saja. Siap. Cepat berhenti. Bajingan! Pintuku berani langgar? Tak cari tahu dulu. Dulu aku kerja apa? Zhang Ge, juara nasional wushu 3 kali. Lalu dilaporkan main palsu, dilarang seumur hidup. Setelah dilarang, jadi satpam senior di sini. Lalu pukul atasan, diboikot industri. Aku cuma pukul satu bajingan yang lecehkan bawahan. Sampai kejar aku ke sini. Pak Shu. Saudara, lama tak jumpa. Aduh, bukan. Kau juga jadi anjing mereka. Aku juga dipecat. Bro, gajiku kecil. Tapi hidup santai. Nanti ku bilang manajerku. Aku jamin tak ada yang ganggu kau. Aku bukan mengandalkanmu. Cuma lihat kau di sini. Terlalu sia-sia. Tawarin kerja baru. Kerja baru? Apa? Pengawal pribadiku. Gaji setahun 1 juta. Setahun 1 juta? Lotre menang berapa? Sukses tak lewat jalan pintas. Perkenalkan lagi. Shuze, CEO Group Tianshou. Begini, aku ada pertarungan sengit. Tapi mungkin nyawa taruhannya. Mau temani aku? Pak Shu, kau hargai aku. Aku tak akan mengecewakanmu. Hari ini ku beri jaminan. Aku mati pun kau masih hidup. Cukup sudah dengar itu. Xiaoliu, jalan. Tujuan berikut. Siap. Tidak. Dilarang masuk. Bang. Lihat dong, lihat. Promo kami besar. Bang, coba lihat. Bang, lihat dong. Semuanya. Kalian talenta terpilih. Kemampuanmu aku paham. Ketidakadilanmu lebih aku paham. Hari ini kita, dengan tangan sendiri, ambil kembali yang hilang. Ambil kembali. Hari ini saya terhormat jadi pembawa acara rapat tahunan. Grup Tianshou merayakan ulang tahun ke-30.
Dari perusahaan kecil, kurang dari 20 orang, kini jadi pemimpin industri. Prestasi terus memecahkan rekor. Semua ini tentu tak lepas dari Direktur Lu. Kesuksesan Tian Show bukan hanya karena saya, tapi juga kerja keras setiap orang di sini. Saya tak mau basa-basi. Manajer Zhang, langsung undi hadiah utama. Baik. Direktur Lu. Tepuk tangan. Mau mobil Bentley ini? Mau. Angkat tangan. Teriak bersama hitungan 3. Yang paling keras teriaknya, dapat hadiahnya. Oke. Siap. 321, 321. Lihat layar besar. Shuja. Shuja. 续着，siapa续着？ Tenang. Tenang. Shuja dari departemen kami. Dia sudah resign. Jadi hadiahnya saya ambil dulu. Perlu kau ambilkan hadiahku? Kau datang? Ambil hadiah. Kau sudah saya pecat. Tak berhak ambil hadiah. Lalu kau berhak. Saya Saya kerja di sini 8 tahun 3 bulan. Kau pecat saya? Saya tak protes. Tapi bilang saya tak berhak. Apakah usaha karyawan resign bukan usaha? usaha apaan? Kamu perusak. Prestasi gemilang grup Tian Show tak lepas dari usaha setiap karyawan, termasuk yang sudah keluar. Dia berhak dapat penghargaan. Tapi Direktur Yun benar. Hahaha. Shuja kan? Aku lihat kamu punya perasaan mendalam pada grup ini. Kamu pasti banyak hal ingin katakan pada grup. Shuja, bicara baik-baik. Atau mati tak berkubur. Tenang. Aku tak akan kecewakan atasan. Shuja. Shuja, kau mau memberontak? Aku mau memberontak. Kenapa? Aku mau jungkir balikan kekacauan ini. Kenapa? Jika langit runtuh, akulah langitnya. Kalian semua, dengarkan baik-baik. Mulai sekarang, kalian semua kuatur. Di sini aku yang terbesar. Kau siapa? Mau jadi yang terbesar? Satpam, buang anjing gila ini keluar. Aku ada di sini. Siapa berani sentuh Direktur Shu? Kalian, satu orang gila, satu anjing gila. Pikir bisa jungkir balikan langit? Shuja, ini acara tahunan kamu mau apa? Hari ini aku akan buat semua orang tahu wajah aslimu. Setengah tahun lalu, untuk tempatkan keponakanmu yang baru lulus ke divisi riset dan pengembangan grup, kamu bekerja sama dengan manajer HR memecat Wanggang. Benar kan? Kamu tak punya bukti. Jangan asal bicara. Asal bicara lampu Zhang Dongliang. Aku tanya kamu fresh graduate, bagaimana bisa gantikan programmer 10 tahun? Aku Bicara saja gagap masuk. Gimana orang yang wawancara kamu waktu itu bodoh ya? Atau kamu punya koneksi? Kami Tian Show lihat kemampuan individu, tak peduli usia. Zhang Dongliang mampu jabatan ini. Benar. Kemampuan manajer league, kemampuanmu diranjang gimana? Kotor ini acara tahunan
tempat rangkum kinerja grup selama setahun, bukan tempatmu bicara mesum. Bangsat, kamu masih pura-pura orang baik. Setengah tahun lalu, kamu melecehkan bawahan perempuan untuk tutupi ini. Kamu pecat 2 karyawan kan? Asal kamu bilang aku lecehkan siapa. Kamu punya bukti. Bukannya di sampingmu. Iya kan, Nyonya Qianling? Kok kamu tahu hubungan aku dan Direktur Lee? Kalau mau orang tak tahu, jangan lakukan. Kamu Jangan biar preman ini rusak. Manajer Zhang atur bawahan kotormu. Shuje, peringatan terakhir. Rapat tahunan adalah tempat suci rangkum hasil, bukan tempat keributan. Kalau tak ada bukti, lalu fitnah orang, fitnah grup. Kusuruh divisi hukum buatmu bangkrut. Buatmu penjara selamanya. Badut konyol. Cuma kamu dipecat. Tak mampu pantas diusir. Tak ada bukti. Kamu fitnah apa? ya pergi. Kalian semua. Menjilat apa? Kamu. Siapa bilang Shuja tak bukti? Akulah bukti. Aku Wang Gang. Pemelihara sistem penjualan. Separuh bug sistem ini semua ku perbaiki. Karena keponakan orang ini pecat aku. Wang Gang, kamu bukti apa? Programmer tua tak berharga. Keponakanku, naik karena kemampuan sendiri. Dia lebih muda, lebih tahan. Aku Jungle. Pernah satpam Tian Show. Wanita cantik ini dilecehkan atasannya. Ku selamatkan dia. Malah dituduh melecehkan. Didenda. Dipecat. Aku Zhang Cui Hong. Saat aku bersihkan toilet pria, aku nangkep mereka berdua di situ. Tukang bersih-bersih. Jangan asal bicara. Aku di sini, beranilah bicara. Aku nangkep mereka berdua di situ. Selingkuh. Tukang bersih-bersih. Aku laporkan kamu pencemaran nama baik. Aku tidak bohong. Yang kukatakan benar. Kamu pecat aku. Cari orang ancam aku. Kalau bicara sembarangan, Cari preman habisi aku. Giliranku. Namaku Shuje. Aku kerja di Tianshou 8 tahun. Saat Wang Gang dipecat, aku minta ampun untuknya. Hasilnya, atasan jadi marah. Daftar klien diganti. Dari juara penjualan langsung jadi yang terakhir. Atasan bukan cuma ganggu aku, main juga dengan pacarku. Gagal tangkap basah selingkuh, malah dipecat. Aku mau tanya kalian, kita dipecat karena kesalahan kita atau karena atasan? Shuja, kamu tidak tahu malu. Apa? Mau ngadu? Kamu kira ini sekolah? Ada guru yang bela kamu? Aku kasih tahu, ini masyarakat. Tahan kalau bisa, nggak bisa pergi. Kamu sudah aku pecat. Keluar saja. Yang pergi hari ini bukan aku, tapi kamu. Aku pergi. Hahaha. Berdasar apa? Karena dia bos langsungmu. Sebagai direktur utama grup Tianshou, saya tunjuk Shuje sebagai CEO. 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 Apa? Yes. CEO. Yunlu, kamu bercanda. CEO bukan direktur lu? Ambil. Lulu, kamu ikut gila. Paman Lu, lihat. Ada yang menyalahgunakan jabatan, korupsi. Orang berbakat dipecat. Yang tak mampu duduk di posisi salah. Grup seperti ini masih adil? Ini cuma omongan mereka. Tak ada bukti. Saya percaya mereka. Kekanakan. Kamu kasih ke sales. Ganti posisi saya. Dewan setuju? Saya punya 50% saham. Tak perlu setuju siapa-siapa. Lulu, jangan ribut. Direktur lu. Bicara aja. Jangan sentuh. Susah, kamu. Sadarlah. Sekarang aku bosmu. Sadarlah. Sekarang aku bosmu. Kamu. Baik. Bagus. Yunlu, dengar. Dewan tak bisa kamu kendalikan sendiri. Kamu angkat dia jadi CEO. Kira siapa yang ngakui, siapa yang patuh? Ya.
Hei Direktur Yun, kamu masih terlalu muda. Memimpin grup tak semudah yang kamu kira. Sekarang direktur utama sudah tiada, saham grup anjlok. Kamu malah mau serahkan grup ke tangan orang yang bahkan hubungan atasan bawahan saja tak bisa atur si sampah ini. Apa kamu mau membuatnya tak tenang di alam baka? Direktur Yun, maaf kalau aku belak-belakan. Kalau sampah ini jadi CEO, dia tinggal aku pergi. Aku juga pergi. Aku juga pergi. Kami semua pergi. Shu, kamu lihat. Hah? Haha, tak ada yang mengakuimu. Kamu cuma pemimpin tanpa pasukan. Jadi lawanku, kamu belum pantas. Haha, Direktur Lu, kurasa ada salah paham. Aku kesini hari ini bukan untuk dapat pengakuanmu. masa iya kamu mau pecat kami semua? Wang, Ya, Atasan brengsek, tiduri istri bawahan, sengaja persulit bawahan. membantu rekan kerja perempuan malah dituduh pelecehan seksual. Aku kesini hari ini agar seluruh rakyat tahu wajah aslimu. Shuza, kamu sungguh tak tahu malu. Shuza, cepat matikan siaran langsungnya. Matiin buat apa? Kalau aku tidak salah tebak, Pak Direktur Lu kan punya pertunjukan penutup mau ditampilkan. Bukannya kau mau melamar Direktur Yun kita? Dia mana mungkin tahu? Astaga, bapak-bapak ini pasti sudah 60 tahun. Sapi tua makan rumput muda pernah lihat? Sapi tua makan nasi lembut baru pertama kali lihat. 666. Lihat, seluruh negeri sekarang menunggu-nunggu kau makan rumput muda. Apa yang kau omongkan? Dalam keadaan seperti ini, mustahil memaksa Yunlu menikah. Jangan sampai dia menemukan cincin di sakuku. Wah, Pak Direktur Lu, cincin lamaranmu besar sekali. Beri aku. Pak Direktur Lu, kau benar-benar cinta Yun Lu? Apa yang kau bicarakan? Aku ngomong sembarangan atau tidak, kau sendiri yang tahu. Mata orang ini seram sekali. Serahkan. Pak Direktur Lu, apa harus kau buat aku di depan seluruh negeri baca keras-keras surat lamaranmu ini, baru kau akui cinta senja ini? Berani-beraninya kau baca, aku bakal mati pemain utuh. Yun Lu sayang, aku cinta kamu. Yun Lu sayang, aku cinta kamu. Bocah kurang ajar. Diam saja apa? Rebut kembali, rebut kembali. Ayo. Usik bosku, tanya aku dulu, berani siapa? Sayang Yun Lu, masih ingat pertama kali ketemu, tanganmu yang mungil, nakal menarik jenggotku. Matamu yang besar, memandangku tanpa berkedip. Sejak saat itu, aku sudah tahu, kaulah masa depan Tian Shou. Orang yang akan kujaga seumur hidup. 20 tahun berlalu, kau tumbuh jadi gadis yang anggun. Tapi keyakinanku untuk melindungimu tak pernah berubah. Hanya perasaannya yang berbeda. Aku tahu, aku jatuh cinta padamu. Jangan dibaca lagi. Kumohon jangan baca. Malu sekali. Sungguh memalukan. Kenapa Direktur Lu? Di depan seluruh karyawan grup, kau tak merasa malu? Di depan seluruh rakyat, baru kau merasa malu? Aku tahu, aku jatuh cinta padamu. Ada jarak usia, 35 tahun antara kita. Tapi aku bersedia sisa hidupku untuk menjagamu, merawatmu, mencintaimu. Yun Lu, maukah kau menikah denganku? Maukah kau menikah denganku? Kenapa diam semua? Teriak. Ini lamaran Direktur Lu. Oh, oh, Setelah teriak, semua berseru bersama. Menikahlah dengan Direktur Lu. 1, 2, 3, teriak. Bukan maksudku. Di mana kekompakan grup kita? Seluruh negeri memperhatikan. Hari ini saya tegas. Siapa teriak paling keras, bonus akhir tahunnya 2 kali lipat. Siapa teriak paling keras, Bentley rusak ini jadi miliknya. Teriak. menikahlah dengan Direktur Lu. Menikahlah dengannya dengan Direktur Lu. Direktur Yun, apa kau mau menikah dengannya? Lu Minghao, Xiaolu. kau membuatku jijik. Direktur Lu, dayamu tak seberapa. Bocah sialan.
Kubunuh kau. Bocah sialan. Kubunuh kau. Direktur Lu, jaga sikap. Kau ini apa? Kau bilang aku tak punya daya? Kau gigolo pemakan suap. Punya sel sampah. Pernah berdiri tegak? Xiaolu, kau menikah dengan pengecut ini, membuat ayahmu tak tenang di alam baka? Lalu menurutmu, putrimu menikah dengan pria tua 30-40 tahun lebih tua, ia akan tenang? Lu Minghao, kita berdua pria. Pikiran kotormu, aku sangat paham. Aku punya pikiran kotor apa? Untuk grup, aku bekerja keras 30 tahun. Semua yang kulakukan untuk grup. Aku tak bersalah. Sungguh tak bersalah. Hari ini aku bongkar isi hatimu, biar seluruh negeri lihat semua direktur Yun menderita gagal ginjal. Ini Shuje, kau ngomong apa? Kau masih keluh saham grup turunnya belum cukup rendah. CEO sedang berbicara. Kau berani menyela? Soal direktur Yun kena gagal ginjal, hanya jajaran atas perusahaan yang tahu. Dan direktur utama lama untuk mencari donor ginjal yang cocok keliling negeri. Saat sudah ketemu donor, besoknya malah kecelakaan mobil, meninggal karena kecelakaan. Semua kalian pikir ini kebetulan. Setelah direktur utama lama meninggal, Lu Minghao di pemakaman ayahnya, Yun Lu melamar direktur Yun. Setelah ditolak, donor yang sudah disepakati tidak dia berikan. Di rapat tahunan ini, Lu Minghao kembali paksa direktur Yun menikah. Izinkan saya bertanya, Direktur Lu, apa kau benar-benar mencintai Yun Lu? Tentu aku mencintainya. Kau cinta? Kalau kau benar cintai dia, maukah kau melamar di pemakaman ayahnya? Kau benar cintai dia? Maukah kau setelah ditolak kembali memaksanya di rapat tahunan? Lu Minghao, kau cinta uangnya atau cinta dirinya? Tak ada rasa bersalah? Lu Minghao, kematian direktur lama, ada hubungannya denganmu? Kamu tak punya bukti, jangan asal bicara. Bagaimana dia bisa tahu begitu banyak? Matanya seakan bisa menembus pikiranku. Betul, aku tahu jelas isi hatimu. Bajingan kecil, kamu menipuku. Menipumu. Coba ingat-ingat semua hal kotor yang kau lakukan seumur hidup. Lu Minghao, usia 7 tahun, main petasan merusak gentong tetangga. Usia 11, mengintip janda mandi. Usia 18, bergaul dengan preman, melecehkan gadis bersuami. Usia 25, menyalahgunakan jabatan, memaksa bawahan berhubungan. Usia 30, menikah. Malam sebelum nikah, dengan 7 wanita. 2 bawahan berhubungan sampai pagi. Usia 31, jebak istri, alihkan aset. Usir istri tanpa apa-apa, divonis 10 tahun. Cukup, jangan lanjut. Usia 57, kau sewa pembunuh. Bunuh bos Yun Tianhe. Lalu gunakan koneksimu. Blokir info donor ginjal direktur Yun. Akhirnya paksa direktur Yun menikahimu. Kuasai Tianshou. Langsung melesat. Kau... Password kartu bankmu. 196.556. Hei! Direktur Lu. Kau ini siapa sebenarnya? Manusia berbuat, langit melihat. Aku dewa utusan langit. Aku dewa utusan langit. Dia benar utusan langit? Siapa lagi yang tak setuju Direktur Shu jadi CEO Grup Tianshou? Majulah. Karena jabatanku tak ada masalah lagi. Selanjutnya, sekarang giliran jabatan kalian. Zhang Mingde, giliranmu. Direktur Shu. Aku tak tahu diri. Aku tak tahu batas. Maafkan kebodohanku. Anggap saja aku angin lalu. Lepaskan saja. Aku janji aku akan berubah. Aku selalu di pihakmu. Aku jadi anjing setiamu. Gu. Hahaha. Zhang Mingde, kau pukul, hina, pecat, selingkuhi aku. Tak pernah kau pikirkan suatu hari aku bangkit akan balas dendam? Jadi apa maumu? Kau harus dapat ganjaran. Kau mau pecat aku? Shuze. Jangan keterlaluan. Aku tulang punggung grup. Aku pimpin ratusan staf.
Kalau kau pecat aku, seluruh divisi penjualan akan lumpuh. Shu, jangan sok kuasa. Di dalam grup tak sesederhana itu. Kalau mau aman jadi CEO, berlakulah baik. Orang di sini jangan sentuh siapapun. Kalian salah paham. Aku tak mau pecat kalian. Aku mau kalian dapat balasan. Semua dengarkan. Karena aku bisa ungkap semua perbuatan kotor Lu Minghao, aku juga bisa ungkap milik kalian. Kalian semua, jika ingin tetap di grup ini, bekerja dengan baik. Akuilah sendiri. Aku laporkan. Liu Ming setengah tahun ini selalu ancam aku, maksa aku jadi kekasih gelapnya. Aku laporkan. Liu Ming setengah tahun ini selalu ancam aku, maksa aku jadi kekasih gelapnya. Kamu! Aku laporkan. Zhang Mingde manfaatkan sumber daya jual info klien. Kamu bohong. Aku laporkan. Aku punya catatan transfer Zhang Mingde. Dia terima 50.000 yuan dariku. Untuk posisi ketua tim penjualan dia jual padaku. Bocah nakal. Aku juga mau laporkan. Aku mau laporkan. Aku juga mau laporkan. Aku mau laporkan. Aku mau laporkan kalian. Aku juga mau laporkan. Kalian pengkhianat. Li sudah catat semuanya. Setelah rapat tahunan serahkan ke polisi. Siap, Direktur Shu. Direktur Shu. Jangan. Aku mohon maafkan kami. Jika ini diserahkan ke atas, kami pasti hancur. Direktur Shu, maafkan kami. Kami rela jadi budakmu. Benar-benar. Kami rela jadi budak. Jadi budak. Hahaha. Aku? Tak perlu? Aku mau kalian kena balas. Aduh. Direktur Shu. Ayah, yang jahat padamu sudah kena balas. Arwahmu di surga bisa tenang sekarang. Nona, Direktur Shu kini viral. Dinilai CEO terbaik tahun ini. Talenta top dari semua bidang, kagum pada sifat Direktur Shu. Ingin gabung Tian Show, saham grup mulai naik. Semua ini berkat Direktur Shu. Orang hebat seperti dia, bagaimana Nona kenal? Dia, Wanita gila, mati malah sesuai keinginan mereka. 500 tatapan di hidup lalu, untuk dapat di hidup ini sekali bersimpang jalan. Tak ada waktu ragu. Mau gunakan takdir ini, bertaruh denganku. aku ditakdirkan untuk dia. Nona, jangan-jangan kau jatuh cinta pada Direktur Shu? Apa yang kau omong? Antara Nona dan aku, apa yang tak bisa dibicarakan? Pria hebat seperti Direktur Shu, di luar banyak yang berebut. Kalau kau suka, cepat ambil peluang. Shuja sudah berbuat banyak untuk grup. Aku belum berterima kasih padanya. Ayo, ke grup. Halo Bunda. Kamu sama Wan gimana? Aku lihat ada yang lamar ke rumahnya. Aku udah putus sama dia. Putus? Dia masih pegang mas kawin kita 100.000. Nggak bisa. Aku harus ke rumahnya, biar aku yang urus. Jangan Bu, jangan gegabah Bu. Bu, halo. Bro, bibimu kenapa? Bro, ikut aku pulang dulu. Shuja, makasih atas bantuanmu di rapat tahunan kantor. Aku, Direktur Yun, pas banget kamu datang. Aku minta izin pulang. Aku mau pulang dulu. Manajer Zhang, keluarga Pak Shu ada masalah apa? Buru-buru sekali. Di telepon tadi aku juga nggak dengar jelas. Kayaknya tentang pernikahan. Aku duluan. Pernikahan? Nona, lihat kan? Direktur Shu laris banget. Jangan sampai didahului. aku mau lihat perempuan mana yang dia temui sampai bolos. Aduh, kenapa diam aja? Sepertinya ada kecelakaan di depan. Macet total. Nggak sempet, aku duluan. Pak Shu, Wanita gila, keluar! Keluarga Zhao, kenapa kau terima mas kawin kami? Masih terima punya orang? Anakmu berkaki 4, layani 2 pria. Janda busuk. Anakmu tak berguna. Kerja sales kacangan sampai dipecat. Anakku jika muda tak cari pengganti, tunggu jadi tua. Keluarkan mas kawin. Keluarkan apaan? Muda Wan Er tak berharga.
Muda anakku. Bukan muda. Muda apaan? Anakmu sialan. Lajang selamanya. Tak ada yang mau. Hei Nona, pergi tangan kosong? Tak perlu hadiah? Aku tangkap dia bolos, bawa hadiah apa? Nona, ini waktunya masih gengsi. Percayalah, gunakan mas kawin 10 miliar, lawan semua hantu. Pasti hancur, malu total. Cinger, sudah selesai? Nona, tak pernah pacaran, tak paham. Malu-malu sekarang, tak tarik pria. Tunggu direktur show, naik ranjang lain. Kau akan menyesal. Ini bukan cuma untukmu, tapi juga untuk grup kita. Terserah. Serahkan padaku, pasti selesai. Cepat pergi. Jangan paksa aku lepas anjing. Mustahil. Kalau mas kawin tak dikembalikan hari ini, aku halangi pintu rumahmu. Ayo lihat semuanya. Keluarga jauh jual anak perempuan 2 kali. Sepatu bekas dipakai bergantian. Janda busuk. Berkata kasar lagi? Berani-beraninya kau. Dasar licik. Berani memukulku? Aku lawan kau. Kita tetangga. Pergi kau. Pak Zhao, Pak Zhao. Jangan dulu pukul aku. Wanita gila, berhenti. Kalian semua jahat. Berani ganggu janda seperti aku. Aku lawan kau. Lepaskan, berhenti. Aku Zhao Youwei. Kau ini laki-laki atau bukan? 2 wanita berkelahi. Kau ikut campur untuk apa? dia pantas. Berani buat keributan di depan rumahku. Hari ini dia belum mati, berarti aku masih ringan tangan. Rambutku. Janda busuk, kembalikan rambutku. Berani mengelak lagi. Suami, cepat bantu. Zhao Yuchai, sudah cukup. Memang kalian yang salah. Pergi sana. Ini urusan kalian apa? Anaknya sendiri tak peduli. Kalian sibuk apa? Salahkan dia. Membawa sial suaminya sendiri. Anaknya pun pengecut. Berani ganggu rumahku? Ku gunting habis rambutmu. Buat kau seumur hidup, malu keluar rumah. Bu, Ku gunting habis rambutmu. Ku buat kau seumur hidup, Bu, malu keluar rumah. berani sakit ibu? Bangun. Bajingan, lepas. Suka jadi Tony ya? Diam. Brengsek. Rambutku tinggal ini. Kau rusak semua. Aku. Putri menantu. Ayah, Bu, kau kenapa? Shuje, kau dan Bu, kalian gila semua. Paman baik-baik. Menantu baik. Bela aku. Tenang. Pasti balas 10 kali. Bocah! Kau mantan pacar Waner. Itu aku. Kenapa? Bocah ini nekat. Orang biasa ku tatap langsung lemas. Pamer status preman. Buat dia takut. Ketawa apa? Pernah lihat Mercedes? Tahu siapa aku? Mercedes. Ini bos besar. Pantas Zhao sombong. Bocah! Sekarang takut masih sempat. Takut. Kau tahu siapa aku? Mercedes tak gentar. Dia hebat. Kau. Kau siapa? Kau siapa? Menantu baik. Jangan kena gertaknya. Dia cuma sales sampah rendahan, bahkan dipecat. Sekarang cuma pengangguran. Apaan? Aku preman. Kalau tak mau cacat, langsung cukur botak. Sujud ke mertuaku. Minta maaf. Bibi Shoujo Kang ini 5 tahun lalu masuk penjara karena babak orang baru keluar. Preman sebut dia Kak Dao. Bukan lawan kalian. Anak, mungkin kita lupakan saja. Enggak sia-sia ganti kakak dibui 5 tahun. Sekarang berwibawa. Semua takut aku. Ternyata cuma sok jago
bodoh. Hari ini ketemu aku, kau sial. Bajingan, aku hitung 3 cukur botak, sujud minta maaf ke mertuaku. Kalau tidak, aku tusuk kau keluar berdarah. Terlalu ringan. Aku cabut satu-satu, cabut semua rambutnya. Dan janda tua itu, aku juga cabut satu-satu, cabut semua rambutnya. Dengar, Syuja. Lekas sujud. Minta maaf pada keluarga kami. Anak kita menyerah. Percaya padaku, hari ini aku tak biarkan kau sedikit pun sakit hati. Ajal tiba. Masih pura-pura anak berbakti? Akan kulihat. Seberapa lama kau bisa berpura-pura? 3, 2, 1. Sudahlah. Mulai. Sudahlah. Mulai. Anak, jangan gegabah, jangan cari masalah. Bu, orang baik selalu dizalimi. Percayalah padaku. Ayo Kak Daud. Bajingan, hari ini aku tak ingin melihat darah. Ku beri kau kesempatan lagi. Cerewet sekali, seperti perempuan. Kalau lelaki langsung hadapi. Kau cari mati? Tusuk kiri kanan. Bajingan ini, kemampuannya biasa saja. Tapi kenapa bisa membaca semua jurusku? Bocah. Beraninya, jangan menghindar. Berlutut. Cepat. Syuja, lepaskan suamiku. Baru kenal beberapa hari, langsung panggil suami. Kenapa cemburu ya? Dia lebih kaya darimu, lebih berstatus darimu. Mobilnya mewah. Rumahnya di pusat kota. Kau? Mas kawin 100.000 yuan saja. Masih kau permasalahkan. Pantas kau jadi orang lemah seumur hidup. Dengar, bangsat kecil. Aku duluan makan di rumah mertua. Mereka malah memohon menikahkan anaknya padaku. Kau, anjing hina seperti ini. Cuma pantas diusir dengan sapu. Sebelum kau menggonggong, perhatikan dulu. Nyawamu sekarang masih di tanganku. Saudara, aku tahu kau kejam. Tapi sentuh aku, ibumu ikut mati. Kau tahu siapa di belakangku? Lalu saudaraku, siapa di belakangnya? Mai. Maybach. Apa? Maybach? Dan menantu Mercedes mahal. Kau ini rambut panjang, akal pendek. Lebih mahal dari mobil menantu 10 kali lipat. Orang ini tidak biasa. 10 kali. Panggil orang di belakangmu, aku lihat sehebat mereka. Kakak, dia saudaramu. Menantu baik, dia cuma kayak kotor. Kau preman, takut apa? Preman. Aku lama tak latihan. Panggil mereka. Kita bertarung. Dia sangat kejam. Jangan. Sudah pensiun. Telepon. Panggil orang. Kau jangan paksa aku. Belakangku tak bisa kau ganggu. Cepat telepon. Pengecut ini masih preman. Menantu, Menantu, cepat bangun. Kita dilecehkan lagi. Syuja, dia bosmu? Direktur Shu, maaf. Aku terlambat. Membuat kalian terkejut. Direktur Shu. Direktur Shu. Ini apa yang sebenarnya terjadi? Aku lagi sibuk akhir-akhir ini. Belum sempat kasih tahu. Aku naik jabatan. Direktur Grup Tian Show. Grup Tian Show. Direktur. Grup Tian Show, aku tahu. Asuransi bisnisku itu. Ya, dari Tian Show. Grup Tian Show perusahaan besar. Shu, kamu sekarang kerja di Grup Tian Show? Jadi direktur? Gaji tahunan? Pasti jutaan ya? Meremehkan siapa? Grup Tian Show kami, pemimpin di industri asuransi. Saudaraku juga di Grup Tian Show, pejabat tertinggi. Gaji tahunannya puluhan juta. Puluhan juta. Syuja, bukankah kamu sudah dipecat perusahaan? Kapan jadi presiden grup Tian Show? Bukan urusanmu. Dengar Zawan. Kita sudah putus. Cepat kembalikan uang mas kawin 100.000 itu. Aku tak mau lagi terlibat denganmu. Kembalikan uangnya. Kita beres.
Kamu laki-laki atau bukan? Gajimu sudah puluhan juta, masih pedulikan mas kawin 100.000 itu? Wan, bagaimana caramu bicara pada calon suamimu? Shu, maaf dulu kami buta. Wan sangat mencintaimu. Ya menantu. Kamu dan Wan Er punya hubungan 5 tahun. Di hatiku, kamu selamanya menantuku. Menantu selamanya. Keluargamu, kalau anggap aku menantu, sampai-sampai usir ibuku, sampai-sampai pukul ibuku begini, katakan keluargamu ini cinta uang atau aku. Ayah, ibu, jangan tertipu dia. Dia orang apa? Aku mana tak tahu. Dia cuma pengecut sejati. Orang macam ini bisa jadi direktur. Semua ini tipuannya. Tipu kami. Mobil ini, pengawal ini. Syuza, kamu kotor sekali. Untuk tipu mas kawin, sewa mobil mewah, sewa aktor. Kamu bikin muak. Sudah kukatakan, anak miskin lulus SMA, tak punya uang, koneksi. Bagaimana jadi bos? Ternyata sok kaya. Diam semua. Saudaraku tak bohong. Kadang saudara, kadang direktur show. Bermain sandiwara tak bisa. Syuza, kamu rela keluar uang sewa mobil mewah semahal itu. Masa tak bisa sewa aktor yang profesional? Malu banget. Kamu Anak mereka yang hutang pada kita. Kita benar tak salah. Ngapain bohong? aku tak bohong. Sudahlah, dasar pengecut. Kalau kamu jadi direktur, sudah dari dulu di depan sanak saudara kamu pamer. Sampai ibu kandungmu sendiri tak tahu. Kukira ketemu lawan tangguh, ternyata cuma tipu aku. Sok jago, dengar ya. Aku sudah hubungi bosku, dia segera datang. Kalian celaka. Mau dipukul lagi? Cukup. Anak mereka tak bisa kita lawan. Ikut bu, pergi. Siapa berani pergi? Siapa berani pergi? Gawat. Siapa ganggu saudaraku? Bos, ini dia. Dia ke rumah tunanganku buat onar. Aku dan ayah mertuaku dipukul sampai babak belur. Bocah. Kamu ganggu keluarga saudaraku? Tahu siapa aku? Peduli amat. Kalau mau pukul cepat. Kau Chow Feng, 5 tahun lalu, bosmu tidur dengan pacarmu. Marah-marah kau tikam bosmu, si pengecut di sampingmu ini. Gantikanmu di penjara 5 tahun, dan kau jadi bos. Aku benar kan? Kak Feng, kau memang bos. Jangan dengar dia ngawur. Kalau aku ngawur, ngapain gugup? Kalau aku ngawur beneran, kenapa kau membela si pengkhianat ini? Kau selidiki gue? Gue lihat kau ini kok familiar banget. Bos-bos, lihat ini. Tak disangka bro ini seperti aku, bosnya tidur dengan pacarnya. Ini melecehkan bos. Puas banget. Kayak aku dulu. Kita berjodoh ketemu. Harus anggap dia saudara. Waduh. Kau yang ribut di Tian Show? Bro. Kau yang ribut di Tian Show? Bro. Aku. Burung sehutan, ngapain buru-buru saling serang? Kita sama-sama mengalami. Aku tak mau ekstrim. Kau mau dekat dengan siapa? Siapa ini? Bukan, bos aku anak buahmu. Dia saudaraku. Tahu siapa dia? Sukses dadakan. Dia dari grup Tian Show. CEO barunya. Sama kejamnya kayak aku. Kak Feng. Salah orang kali. Dia cuma pengangguran. Pasti salah. Nggak salah kok. Pengawal dan mobil mewahnya. Sewa semua itu ya. Ini kan era 5G. Nggak buka internet? Coba keluarin HP kalian. Buka TikTok. Buka berita trending nomor 1. Lihat baik-baik. Shu, ini beneran kamu di HP? Menantu. Ini beneran kamu? Sayang. Ini beneran kamu? Anak. Di HP. Beneran kamu? Bu, kenapa? Anak sendiri aja nggak kenal. Aku udah tahu. Lambat laun. Kamu pasti bakal sukses. Ibu udah tahu. Bro,
Ini semua cuma salah paham. Aku nggak berani ambil pacarmu. Gue minta uang mas kawin gue balik. Cepetan! Kalian berani-beraninya mau makan uang saudara gue. Sama uang anak gue. Sayang, kamu lihat kan? Aku sama Zokang udah putus total. Ayo kita rujuk. Sudah sekarang, udah beda jauh. Asal dia mau nikah sama aku jadi nyonya kaya. Menantu, Wanku sangat mencintaimu. Sekarang kamu juga udah kaya. Wan juga suka sama kamu. Aku 100%. Percaya menyerahkannya padamu. Keluargamu sungguh tidak tahu malu. Ibu mertua, Waner terpaksa karena keadaan. Siapa yang tak mau anaknya menikah dengan keluarga baik? Shu, kau masih cinta Waner? Akan kulihat seberapa rendah kelakuan keluargamu. Dulu ku beri mas kawin 100 juta rupiah. Kalian bahkan tak izinku masuk. Sekarang Joukang bawa Mercedes-Benz jelek. Kalian sibuk melayani. Makan saja bisa duluan. Berdasarkan apa? Ini salah mengenali naga sejati. Andai tahu Anda begitu hebat, pasti kuhormati dengan sungguh-sungguh. Calon menantu idaman seperti ini, meski harus berlutut, akan kumohon kawini putriku. Baik. Kalian main seperti ini. Kini gajiku miliaran setahun, mobilku 10 kali lebih mahal. Katakan, bagaimana kalian akan berbuat? Hidup menantu! Hidup! Hidup! Menantu, hidup, hidup, hidup. Sayang, puas sekarang. Menikah dengan Direktur Shu? Kalian tak pantas. Direktur Shu, Nona saya membawa mas kawin 10 miliar. Melamar Anda. Mas kawin 10 miliar? Wanita siapa kau? Kau berdasarkan apa merebut suamiku? Merebut darimu, kau pantas. Direktur Yun, kau serius? Ini nak, Bu, ini direktur utama grup Tian Show. Yun Lu. Jadi kamu jadi direktur grup Tian Show. Semua untuk dia. Menantu, kamu takkan tinggalkan Waner kami. Jadi menantu keluarga Yun? ternyata menantu. Menantu numpang? Shuje. Perasaan 5 tahun kita tak setara dengan wanita yang bikinmu sukses. Jangan sok suci, Zawan. Demi uang. Kau sakiti aku. Banyak kan? Terakhir ku katakan. Kembalikan uang mas kawin. Aku tak mau lagi. Ada hubungan dengan keluargamu. Tidak mungkin. Kau yang tinggalkan aku. Ini sebagai ganti rugi masa muda. Kau juga. Kau suka dia kan? Oke. Kuberikan padamu. Tapi, kau harus ganti rugi. 10 juta ganti rugi moral. 10 juta, kuberikan. Tapi jika kau ganggu Shuza, jangan salahkan aku. Direktur Yun. Mereka serakah. Uang bikin mereka makin berani. Mereka butuh pelajaran. Kau yang tinggalkan aku. Kau berani ajar aku? Zawan, ini semua riwayat chat dan catatan menginapmu dengan Jang Deming. Catatan menginap dan foto mesum. Sebelum dia masuk, dia sudah mengaku semua padaku. Mau apa? Apalagi yang bisa kulakukan? Baik. 10 juta. Aku nggak mau. Cuma sesederhana itu. Bukan Shuja. Gajimu sudah 10 juta setahun. Masih pelit sama uang mas kawin 100 ribu ini? Pelit banget kau. Kenapa nggak bawa uang ini ke liang kubur? Dengar ya, lebih baik ku bakar semua uangku daripada kasih padamu. Dan Jawan, bukan cuma 100 ribu itu. Selama ini sudah 200 ribu ku keluarkan untukmu. Kau harus kembalikan semuanya, tidak boleh kurang. Shuja, kau tak tahu malu. Aku tak tahu malu. Mana bisa lebih tak tahu malu darimu? Aku nggak punya uang sebanyak itu. Gampang, siap-siap jual rumah saja. Aku beri waktu 2 hari. Bu, ayo kita pergi. Kuperingatkan kalian, jangan coba-coba ngeles. Besok, aku yang akan menagih utang untuk saudaraku
Bagus sekali, anakku sangat beruntung. Anak, kapan rencananya menikah? Bu, santai saja, masih belum pasti. Masa nggak buru-buru? Dia cewek udah lamaran ke kamu. Cewek bagus kayak gitu masih mau pilih-pilih. Bu, bukan pilih-pilih. Aku cuma takut nanti malah rugikan dia. Shuja, kamu berani dan punya prinsip. Kalau bukan kamu yang selamatkan aku, lakukan penyelamatan di rapat tahunan, usaha ayahku bisa hancur di tangan orang luar. Kamu lebih hebat dari cowok manapun yang pernah aku temui. Tapi di kepalaku ada pikiran kita nggak cocok. Aku takut aku nggak pantas buat kamu. Di kepalamu ada apa? Masa iya kamu sama ayahmu? Bu, maksudku otakku nggak berpendidikan. Direktur Yun kan lulusan S2. Dia begitu hebat. Aku takut nggak pantas. Syukurlah, syukurlah. Direktur Yun, anak saya ini walau cuma lulusan SMA, tapi pinter kok. Tante, aku nggak peduli soal itu. Bagus, bagus. Oh ya, Direktur Yun, aku baca di internet, kamu kena gagal ginjal. Sumber ginjalnya udah ketemu belum? Belum. Masih belum. Parah nggak penyakitnya? Ngaruh nggak buat punya anak nanti? Bu, aku mau nyumbang sumber ginjalku ke Yunlu. Apa? Shuja, aku nggak perlu kamu berkorban buat aku. Ingat nggak yang aku bilang? Kita ini jodoh yang ditakdirkan. Benar kan? Biarkan suratan takdir yang tentukan. Kalau ginjalku, kita cocok. Mari kita menikah. Tapi, Tidak ada tapi. Bu, kamu tak mau menantu meninggal duluan kan? Pasangan bisa hidup bersama sampai tua. Itu yang terpenting. Bu, aku hormati keputusanmu. Nyonya Yun, mau ikut aku periksa takdir ini? aku mau. Gugup? Tidak. Tanganmu gemetar. Berikutnya Shuja. Aku temanimu. Dokter, bicaralah terus terang. Aku tahu kondisiku. Direktur Shu. Perkembangan penyakitmu tidak separah yang kau kira. Ada kabar baik dan kabar buruk. Mau dengar yang mana dulu? Kabar baiknya, ginjal kita cocok sempurna. Kabar buruknya, tumor di kepalaku membesar lagi. Direktur Shu benar-benar bisa meramal. Tumormu tumbuh 0,2 cm lagi. Sudah tekan saraf. Risiko operasinya besar. Jika dilakukan sekarang, operasi kraniotomi berisiko lumpuh dan sangat mungkin menyebabkan amnesia, inkontinensia, dan lain-lain. Operasi dalam kondisi ini risikonya bisa dibayangkan. Kalau dilakukan transplantasi ginjal dulu, Jika transplantasi ginjal dilakukan terlebih dahulu, kamu butuh waktu yang lama untuk pemulihan, baru bisa menjalani operasi kraniotomi. Tapi selama masa itu, tumor di otakmu akan terus membesar. Risikonya akan meningkat drastis. Jadi artinya hanya satu dari kita yang bisa hidup. begitulah kira-kira. Lakukan operasi kraniotomi dulu. Shuja, kamu lupa. Ibu pernah bilang, kita harus menua bersama. Aku masih punya waktu, sumber ginjal bisa kutunggu lagi. Aku tidak bisa menunggu lagi. Jangan lihat aku berani-beraninya. Sebenarnya aku takut. Takut menjalani operasi tumor otak. Aku takut mati. Lebih takut lagi jika aku mati dan menjadi beban bagi kalian. Jangan takut. Bahkan jika kamu lumpuh, aku akan merawatmu seumur hidup.
Aku tidak mau. Ayahku lumpuh karena operasi tumor otak. Aku melihat sendiri pandangan ibuku kepada ayah dari cinta berubah menjadi benci. Ekspresi ayah yang tersiksa. Sepanjang hidupku takkan kulupakan. Yunlu, kumohon. Biarkan aku mati seperti orang normal. Boleh, Shuzhe, dokter. Jika aku tidak mengangkat tumor di otakku, berapa lama aku bisa bertahan hidup? Paling lama 2 bulan. Cukup. Yunlu, dengarkan. Sebenarnya, aku berikan ginjalku padamu. Aku juga punya niat tersembunyi. Aku berharap setelah aku tiada, kau bisa merawat ibuku dengan baik. Meski kita tidak mencatatkan pernikahan, aku tak apa. hanya kulah yang ku mau. Sayang, Hmm. katakan. Akta nikah kita ini terlalu cepat mendapatkannya. Keluargamu belum kutemui. Ada apa? Setelah ayahku pergi, ibuku jadi tidak waras. Sayang, katakan. Nanti kalau aku pergi, akankah kau... itu. Bukan. Itu, salahku. Salah mulutku ini. Jangan nangis ya. Melihatmu menangis, hatiku juga sedih. Itu. Pikirkan begini. Sebenarnya aku tidak benar-benar pergi. Bukankah ginjalku masih ada? Yang menemanimu? Nanti, aku akan selalu melindungimu. Lusa kita akan operasi. Besok, aku akan menemui ibumu. Bu, kami pulang. Ding Tian, ada yang mau membunuhku. Bu, sadarlah. Ayah sudah meninggal. Tidak, dia tidak mati. Aku bisa merasakannya. Dia ada di sampingku. Halo Bibi, aku Shuzhe. Kau Ding Tian? Akhirnya kau pulang. Kau Ding Tian? Akhirnya kau pulang. Kau Ding Tian? Akhirnya kau pulang. Ding Tian, tolong aku. Ding Tian, tolong. Shuzhe, kau kenapa? Sayang, kali ini aku bawa Lulu keluar kota untuk operasi. Kelola grup ini baik-baik. Ingat ya, waspada Yunding Cheng. Ding Tian. Ding Tian. Kakak ipar, turut berduka cita. Apa kau yang bunuh dia? Kakak ipar, kau gila apa? Dia kakak kandungku. Mana mungkin aku bunuh dia? Kau yang ambil dana grup. Kakakmu sudah tutup mata. Kenapa kau bunuh dia? Kenapa? Bu, dia bukan ayah. Salah orang. Hentikan. Ding Tian, akhirnya kau pulang. Mereka mau celakakan aku. Maaf, Shuzhe. Sejak ayah meninggal, ibu jadi begini.
Lulu, dengar kau bawa pacar pulang. Kalian ini, Kau? kau kenal aku? Adiknya Yunding Tian, kepala cabang grup Tian Show. Juga pemegang saham grup Tian Show terbesar kedua kan? Memang pantas jadi CEO baru grup Tian Show. Persiapanmu matang. Dr. Chen, antar nyonya ke kamar. Baik, tunggu. Kami datang untuk ibu mertua, bukan untuk kalian. Lulu, pacar kamu ini sungguh kurang ajar. Paman kedua, bibi kecil. Ada keperluan apa datang hari ini? Sikapmu bagaimana ini? Apa? Ayahmu meninggal, ibumu gila. Kamu cari pacar. Kami sebagai orang tua tak boleh menilai. Tak perlu. Kalau tak ada urusan, pulang saja hari ini. Dasar kurang ajar. Hari ini aku akan menggantikan orang tuamu memberimu pelajaran. Coba sentuh dia. Kamu anak haram siapa? Dari mana munculnya? Lepaskan aku. Kita semua keluarga. Masalah apapun bisa dibicarakan baik-baik. Lulu, Xiaoshu, kita semua orang dekat. Ada masalah apa, duduk dan bicaralah. Bukan masalah, kan? Baik. Kebetulan aku juga ada yang mau tanyakan. Kami datang hari ini. Ada 3 hal utama. Yang pertama, tentu urusan pernikahanmu. Paman kedua, pernikahanku dengan Shuze tak pernah kubahas dengan kalian. Bagaimana kalian tahu? Kau bawa mas kawin 10 miliar untuk lamaran. Siapa yang tak tahu? Yun Lu, kau sungguh memalukan. Kekayaan triliunan. Melamar orang kelas bawah. Memalukan keluarga Yun. Pernikahanku bukan urusan kalian. Langsung ke hal kedua. Lulu, ini demi kebaikanmu. Mau menikah dengan siapa, itu hakmu. Tapi pikirkan grup perusahaan. Apakah Shuze yang turunkan harga saham? Kalau tak salah ingat, sebelum Shuze bekerja di grup, harga saham sudah turun. Di rapat tahunan, dia basmi masalah perusahaan, hingga saham naik. Itu cuma kebetulan. Aku pun bisa. Terus terang, Dewan Direksi tak puas dengan keputusanmu. Jika kau tetap ingin dia jabat sebagai CEO, syaratnya serahkan posisi direktur utama. Hah? Ternyata kalian berdua menunggu di sini. Benar. Istriku memegang 50% saham grup. Apa yang dia mau lakukan? Kalian belum berhak ikut campur. Kamu pikir kamu siapa? Cuma menantu yang numpang hidup, beraninya kamu ikut bicara. Shuze bukan menantu numpang. Grup Tian Show akan jadi milik Shu, bukan Yun. Ini mas kawin dariku. Beban keluarga. Air subur tak mengalir ke ladang orang. Kami keluargamu yang sebenarnya. Dia siapa? Sampai kau tinggalkan keluarga. Dengar baik-baik. Pernikahan kalian, kami tak setuju. Kamu siapa bagiku? Pernikahanku. Perlu persetujuanmu? Ayahmu sudah tiada, ibumu gila. Aku dan pamanmu orang tuamu sekarang. Urusan pernikahan harus kami setujui. Maaf. Kami sudah menikah. Yun Lu, kalian sudah daftar. Tak beritahu kami. Kau anggap kami orang tua? Kalian pantas jadi orang tua? Saat bagi duit, datang paling awal. Saat ada bahaya, lari paling cepat. Kutanya kalian, saat ayahku kena musibah dulu, kalian di mana? Aku tak ada waktu bertengkar. Serahkan posisi direktur utama atau cerai darinya. Kalau kami tak mau keduanya? Tidak. Bocah, keluarga kami bukan untukmu. Lebih baik terima saja. Kalau tidak, aku punya banyak cara. Cara? Cara apa? Seperti perlakukan orang tua Yun Lu ke aku? Ku beritahu, nyawaku murah. Aku tak takut pada orang sepertimu. Yun Lu, lihat. Lihatlah. Anak haram yang kau cari berani bicara begitu. Aku tak butuh orang tua macam ini. Paman, bibi, kalau tak ada urusan, silakan pulang. Seseorang, antarkan tamu. Tak tahu diri. Dapat anak haram, lupa diri sendiri. Ku beritahu, ini bukan rumahmu. Ini rumah kakakku. Aku lihat siapa berani usir aku. Lulu, kau harus tahu kita satu keluarga. Kau masih kecil, jangan terpengaruh orang luar. Aku datang hari ini untuk penyakit ibumu. Aku hubungi ahli neurologi top, Li Fong. Dia bersedia obati ibumu sendiri. Li Feng, paman kedua. Benarkah Pak Li bersedia obati ibuku? Walau beliau sudah pensiun tahun lalu, tapi aku teman dekat anaknya. Untuk sementara, bawa ibumu rawat di villa pribadinya. Urusan grup serahkan sementara padaku.
Satu orang gila belum cukup. Nanti kalau kau ikut gila seperti ibumu, aku punya banyak cara untuk bunuh suamimu. Penyakit ibu mertua tak perlu repotkan paman. Aku bisa obati ibu mertua. Kau bisa obati? Hahaha. Dipuji sedikit di internet, langsung besar kepala. Kau kira diri ini dewa? Shuja, ini waktunya untuk bercanda. Kau masih bisa bercanda. Aku tak bercanda. Kutanya, info sumber ginjal terakhir dari siapa kau dengar? Paman kedua. Terakhir karena infonya ayahmu tewas. Lalu kutanya, saat ibumu jadi gila, kau ada di sampingnya. Aku waktu itu pingsan. Saat sadar, ibuku sudah begini. Kau tak pernah mikir orang tuamu gini. Mungkin saja paman keduamu bersalah. Bukan. Apa maksudmu? Maksudmu kami bunuh kakak sendiri dan buat kakak Ipa gila. Benar kan? Kalian paling tahu. Yunlu, kami bantu cari koneksi, cari ginjal untukmu. Kau curigai aku. Di matamu, kami tak lebih dari orang luar. Percayakah? Kakak kedua, kau jangan urus dia. Dia cuma buang waktu. Kampungan, kau bilang bisa obati? Baik, kau obati. Aku bisa obati, tapi butuh kerja sama kalian. Nanti aku tanya. Kalian jawab apa? Jangan ada dusta. Kalian berani? Kau yakin bisa obati? Jika aku gagal, aku mundur sekarang. Posisi CEO Grup Tiansu. Baik, bisa. Yunlu, kau yakin mau terus bertengkar? Percayalah. Aku percaya pada Shuja. Yunlu, kau benar-benar gila. Aku sangat curiga kau sudah dicuci otak pria ganteng ini. Demi keluarga ini, demi grup ini, kalau dia tak bisa sembuhkan ibumu, aku harap kau mengundurkan diri sebagai direktur utama. Kalau Shuja bisa sembuhkan ibu, aku harap kalian berdua menyerahkan saham. Serahkan saja. Aku tak percaya sales lulusan SMA bisa jadi dokter ajaib. Mulai Sayang bawa aku dan ibu ke kamar ayah. bolan omong kosong. Ayah mertua, entah arwahmu gentayangan atau langit ada mata. Karena langit memberiku kemampuan ini, akan kutegakkan keadilan untukmu. Nanti jika ada yang menyinggung, jangan marah. Yun Lulu. Lukis aku seperti ayahmu, Yun Lulu. Lukis aku seperti ayahmu. Seperti ayahku. Maksudmu? Tak berbuat salah, tak takut hantu ketuk pintu. Sebentar lagi akan kuperlihatkan sifat asli mereka padamu. Sudah Ding Tian, kau akhirnya pulang. Ada orang mau celakakan aku. Ada orang mau celakakan aku. Tenang, jangan takut. Nanti yang mengganggumu akan kupanggil semua. Jangan. Percaya padaku. Nanti lihat mereka mau pukul atau marah. Silakan luapkan. Aku di sini. Takkan biarkan siapapun sakiti kamu. Lulu, panggil mereka semua ke atas. baik. Ayah, paman kedua, bibi kecil. Ayo kita naik. Naik untuk apa? Kalian berpura-pura. Mau apa? Tak berbuat jahat. Tak takut hantu ketuk pintu. Kenapa? Kalian takut? Ayo, bakar dupa untuk kakak. Kakak ipar, kami datang sembayangkan kakak. Dia Jangan kaget. Itu si dia, berpura-pura. wajah putih. Kau pura-pura jadi kakakku, mau apa?
Apakah aku berpura-pura? Nanti kau tahu. Selanjutnya, aku tanya apa? Kau jawab apa? Kuharap kalian jangan bohong di depan keluarga almarhum. Jangan takut. Dia cuma pura-pura. Kutanya, Lu Minghao orangmu? Dulu. Bekerja di bawahku. Apa kau suruh dia setelah aku mati menikahi putriku? Putrimu, bocah. Kau, main sandiwara keterusan? Kutanya iya atau tidak. Bukan. Kami cuma hubungan atasan bawahan. Baik. Di depan kakak kandungmu, masih berani bohong? Adik, kutanya, apa kau bersamanya mau celakai aku? Tidak. Hahaha. Kalian bohongi aku. Mati pun masih bohong. Dalam hati kalian, aku ini saudara atau musuh? Kau bukan kakakku. Aku bukan kakakmu. Saat kau demam usia 7 tahun, siapa gendong ke rumah sakit? Dipukuli mantan suami. Siapa selamatkan? Lalu diusir keluarga. Siapa bawa pulang? Kau lupa semuanya. Adik, siapa saat kau paling susah? Bilang jangan takut. Kakak jamin hidupmu? Katakan. Kakak. Benar kan kau? Kakak. Orang tua mati muda. Di keluarga ini, hanya aku yang sayangimu. Kenapa kau dengannya berkomplot jahatiku? Kakak. Kakak, aku salah. Dia semua kakak kedua. Dia iri padamu. Posisi direktur utama. Dia janji setelah kalian mati bagi perusahaan. Aku kerasukan setan. Untuk masa depan anakku, Aku jadi kakak. Kakak, maafkan aku. Kakak. Kutanya, apa kau blokir info ginjal Lulu? Apa kau sewa sopir untuk bunuh kami? Dan apa kau buat istriku gila di rumah sakit? Tidak, bukan aku. Masih bohong. Aku tidak, bukan aku. Dia Ding Tian. Dia pukul aku. Dia juga. Kamu jangan dengar dia bohong. Dia gila. Dia cuma khayalan. Khayalan, Kamu jangan dengar dia bohong. Dia gila. Dia cuma khayalan. khayalan, bajingan. Kau tipu aku. Kau tipu aku. Kau tipu aku. Kak, stop pukul. Kau bunuh kak kedua. Aku tak punya kau lagi. Aku tak bisa kehilangan kak kedua lagi. Minggir. Bangun. Aku tanya terakhir kali. Kau bunuh sendiri. Kakak sendiri kau salah. Aku tak salah. Binatang kau lakukan. Lakukan. Stop pukul, bisa mati. Ding Tian. Cukup. Minta maaf. Kak, aku salah. Aku nanti sahamku semua untuk Lulu. Kak, maafkan aku. Kak, maafkan kami. Ayah mertua, menantu sudah. Semoga tenang di alam baka. Bagaimana kau tahu urusan keluarga kami? Mungkinkah kau kesurupan ayahku? Pasti lihat sakit kakak ipar sembuh oleh kakak Lulu. Bagaimana kau kenal Suza? Dia selamatkan aku di atap. Oh ya, kau siapa? Jangan terlalu banyak pikiran. Katakan, mungkin kalian tak percaya otakku ini. Sudah, kamu kena tumor otak. Tumor otak. Bibi, Ibu lihat pasangan grup Tian Show, satu gagal ginjal, satu penderita tumor otak. Grup Tian Show tak lama lagi. Soal penyakitku, hanya kau yang tahu bagaimana luar bisa. Jangan-jangan rumah sakit. Nyonya Nona ada masalah pemegang saham grup pada jual saham mereka. Eksekutif perusahaan ajukan pengunduran diri, media mengepung lobby grup. Pak izinkan karyawan pulang. Bagaimana ini? Pasti kakak kedua bisa menyuap rumah sakit dalam waktu singkat. Hubungi media. Hanya dia yang mampu. Bangsat ini cepat sekali gerakannya. Hei, mau kemana? Tenang, akan kuhadapi dengan baik. Jaga ibu. Aku temani kau hadapi
Aku, Aku baik-baik saja. Kalian sibuklah. Ayo, Zangga, cepat pergi. Pak Shu, aku baru lihat berita. Katakan kau kena tumor otak. Ini tidak benar, kan? Tak ada waktu jelaskan ke grup dulu. Baru beberapa hari bahagia. Langit sungguh tak adil. Presiden baru sakit parah. Kalian tahu? Direktur Yun tunjuk suami sakit parah jadi presiden. Kalian tahu? Baru tahu sekarang. Tapi saya yakin, Pak Shu orang baik. Semua yang dilakukannya untuk kebaikan kita. Pasangan buronan datang. Pak Shu, Nyonya Yun, kabar kalian sudah menikah dan kena gagal ginjal serta tumor otak. Benarkah? Nyonya Yun, sebagai direktur grup Tianshu, Anda tunjuk orang sekarat. Jadi presiden grup, sama-sama sakit, atas putus asa, mau ajak grup ikut mati. Urusan kalian apa? Siapa izin kalian masuk? Satpam, keluarkan mereka. Berhenti. Saya yang izinkan. Kamu bajingan. Ternyata kamu. Lihatlah semua. Dia ini maniak kekerasan. Luka di kepala saya. Dia yang pukul. Kurang ajar memang. Sampah dari kelas bawah. Meski pakai bulu mahal. Tetap tak hilangkan. Kelakuan preman. Lu Minghao. Berani juga kau datang? Kenapa tak berani? Kau buat saya sakit jantung. Muntah darah, masuk rumah sakit. Saya mau lihat sendiri. Kalian jatuh. kan kau yang berbuat salah terlalu banyak ya. Aku yang jahat? Kalian tidak merasa bersalah? 2 orang sakit-sakitan yang hampir mati, mempermainkan semua orang di perusahaan kita. Kau ingin menarik kami ikut mati bersamamu? Kami tidak. Tidak. Kakak sulung dulu memperlakukan semua karyawan seperti keluarga. Tapi kau, demi seorang sales rendahan, kau korbankan masa depan kami semua. Benar. Kalau peduli grup, serahkan posisi direktur utama ke wakil direktur Yun. Biarkan dia pimpin kita jalan terus. Beri harapan semua orang. Direktur Yun, lebih baik serahkan saja posisi ke wakil direktur. Ini satu-satunya kesempatan. Benar, Direktur Yun. Anda dan Direktur Shu sudah mau mati. Kami masih punya masa depan cerah. Jangan tarik kami ikut celaka. Aku tarik kalian celaka. Lupa bagaimana mereka memperlakukan kalian. Lupa perbuatan kotor yang mereka lakukan. Perusahaan besar mana tak punya jalan belakang? Perusahaan mana yang benar-benar adil? Setidaknya di bawah pimpinan direktur Lu dan wakil direktur, kami masih bisa makan. Betul. Direktur Yun, kalau bukan untuk kepentingan pribadi, mana mungkin angkat sales jadi direktur? Sekarang di mana-mana ada PHK, beri kami jalan hidup. Ya, Yun Lu, kamu lihat. Ini dukungan semua orang. Kalau ingin ayahmu di alam baka tenang, serahkan posisi direktur padaku. Serahkan posisi direktur utama. 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 Serahkan jabatan direktur utama. Diam semua. Sayang, jangan pernah berpikir untuk berbicara soal perasaan ke karyawan. Semuanya. Saat ini, aku masih direktur grup ini. Aku berhak tentukan nasib kalian. Kasih aku 2 menit. Setelah 2 menit, aku pasti berikan jawaban yang memuaskan. Mau apa? Aku masih wakil direktur grup. Kamu mau pukul aku di depan banyak orang. Aku kan orang yang mau mati. Masa peduli? Berdiri. Zangga, tangkap dia. Lari. Mau lari kemana? Kalian berdua tua bangka. Usia kalian sudah lebih dari 100 tahun. Tak ada yang ajar kalian jadi orang. Aku yang ajar. Semuanya. Aku tahu isi hati kalian. Kalian punya keluarga kecil. Aku juga. Aku tak mau kuburanku digali nanti. Aku juga tak mau rezeki kalian kusita. Aku memang kena tumor otak. Operasi pun belum tentu bisa sembuh. Tapi istriku beda. Dia cuma kena gagal ginjal. Asal ada sumber ginjal, dia bisa hidup. Kalau tak ada sumber ginjal, Menurutmu, keluarga Yun kaya dan berkuasa. Kenapa tak ada sumber ginjal? Tak bisa jawab. Aku jawabkan.
Istriku tak dapat sumber ginjal karena ada yang mau bunuh dia. Siapa mereka? Kalian harus sadar, Kamu fitnah. bukan cuma kamu. Dan pesaing Tianso. Aku tahu kalian lihat. Kalian bisa dapat info tentang tumor otakku dari rumah sakit. Pasti juga tahu ginjalku cocok untuk istriku. Besok aku dan istriku akan transplantasi ginjal. Dulu kalian tabrak ayah mertuaku. Tapi kali ini aku ingin kalian bunuh aku. Semuanya. Aku akan mati, tapi istriku akan hidup. Dia jamin pekerjaan kalian dan kembalikan perusahaan yang adil. Shuja, Sayang, ayahmu seumur hidup jaga kamu. Beberapa hari ini, aku jaga kamu sebentar. Nanti, harus mandiri. Lihat, masih banyak keluarga di belakangmu. Jangan bunuh diri lagi. Masih rekam? Pergi. Jangan pergi. Jangan ada yang pergi. Dia bilang ada yang mau bunuh mereka. Operasi juga ada risikonya. Perlu waktu pulih setelah operasi. Tapi grup tak bisa tanpa pemimpin. Lulu, serahkan posisi direktur utama ke aku. Itu asuransi ganda. Jangan paksa aku bunuh kamu. Kalau kamu bunuh aku, bagaimana mau operasi? Putri dan menantuku sedang tidak di sini. Urusan grup akan saya kelola. Kakak ipar, kau tidak gila. Yunding Cheng, Lu Minghao, banyak bukti menunjukkan kalian membunuh direktur grup Tianshou, Yunding Tian. Buktinya jelas. Ikut kami sekarang. Siapa kau? Dia gila. Percaya omongan orang gila. Kakak ipar sudah sembuh. Aku bisa buktikan. Dialah yang membunuh kakakku dan membuat kakak ipar gila. Di sini bukti dia menyuapku. Pengkhianat. Bawa dia. Dia gila. Aku direktur utama. Aku direktur utama. Aku difitnah. Lanjutkan kerja. Lanjutkan pulang. Ibu mertua, datangmu tepat waktu. Jika terlambat, aku mungkin benar-benar membunuh Yuyun Dingcheng. Untung ada ibu. Kalau tidak, aku dan Lulu tak tahu nasib. Perbuatan dilihat langit. Orang baik dapat balasan baik. balasan baik. Masalahmu sudah bilang ke ibumu. Anak. Bibi jangan panik. Direktur Shu sedang rapat. Anakku mau mati. Masih rapat apa? Minggir. Anak. Kau sama seperti ayahmu. Bu, maaf. Aku mungkin tak bisa merawatmu lagi. Ini salah Bu. Bu tak bisa melahirkanmu dengan sempurna. Bu tak bisa membesarkanmu dengan baik. Shuja, aku bisa menunggu. Tapi kamu tak boleh menunda lagi operasi dulu. Tidak bisa. Hari ini kamu lihat sendiri. Masalahnya besar sekali. Kalau besok tak ada kabar kesembuhanmu, perusahaan pasti kacau. Operasi ini bukan cuma urusan kita, tapi menyangkut jutaan keluarga. Ini tak bisa ditunda. Tapi Aku kan cuma anak miskin, bisa merasakan hidup mewah. Aku sudah sangat bersyukur. Aku juga tak mau mati seperti ayahku. Lagi pula dokter bilang kan, aku masih punya 2 bulan. Hidup enakku baru saja mulai. Mari kita lewati dulu rintangan ini. Sudahlah, jangan muram semua. Hari ini juga hari reunian keluarga kita. Bu, aku ingin makan iga asam manis buatanmu. Bu buatkan. Kenapa kalian tidak makan? Sayang, ayo coba masakan Bu. Iga asam manis ini enak sekali. Bu, kamu juga makan. Ini kenapa? Dokter sudah bilang, aku masih punya 2 bulan lebih. Besok cuma operasi ambil ginjal. Aku takkan mati. Ibu tahu. Tapi Bu ingat,
akan menengoknya. Syuja, kamu bilang malam ini pesta pernikahan kita. Bisa dibilang. Sebelum operasi, aku ingin ajakmu ke suatu tempat. Syuja, ingat nggak? Pertama kali kita bertemu di sini, kamu seperti teka-teki muncul dalam hidupku. Kamu, kenapa bisa mengenaliku dan orang-orang di sekitarku? Kalau kuungkapkan, mungkin kau tak percaya. Tumor di kepalaku ini punya kekuatan super. Kekuatan super? Ia bisa tahu semua isi hatimu. Bohong. Aku tak bohong. Kalau tidak, mana mungkin aku tahu kesulitanmu dan niat buruk mereka. Kamu benar-benar punya kekuatan super? Kalau begitu, kau katakan saja semua yang ada di hatimu. Syuja, kamu ini orang bodoh. Kenapa begitu baik padaku, buatku bergantung sepenuhnya padamu, lalu pergi. Dengan rasa bersalah, menjalani sisa hidup. Aku tak pantas. Kau pantas. Tak pantas. Kau pantas. Kau tak seperti yang kau katakan. Kekuatan supermu nggak akurat. Lihat akurat kan. Air mataku ini jatuh bersamaan denganmu. Aku cinta padamu. Dengar baik-baik, waspadalah. Orang mencurigakan, dilarang masuk ruangan ini. Jaga 24 jam pra dan pasca operasi. Ini menyangkut masa depan grup Tian Show. Mengerti? Mengerti. Tadi malam, kau minta apa? Rahasia. Aku pakai kekuatan super. Jangan. Kau janji kemarin. Tak akan menguping hatiku. Kau minta apa? Aku minta ibu kita dan kamu tak akan direndahkan lagi. Dan setelah mati, aku jaga kamu dari surga. Menjagamu. Kamu? Aku lebih egois. Aku minta. Seumur hidup. Tak jadi janda. Direktur Shu, Direktur Yun, waktunya tiba. Dokter, Operasi sukses. Pasangan Tian Shou yang dinanti, transplantasi ginjal berjalan lancar. Wakil Direktur, mantan CEO Lu Minghao dan kawan-kawan. Semua ditangkap. Saham grup Tian Shou melonjak. Sayang, kau anggap grup ini rumah. Rumah besar tak dihuni, tidur di atap. Tidur di sini tenang. Rasanya. Kau selamatkan aku tiap hari. Anehnya, kamu bilang ginjalku kurang satu, seperti tak kurang. Bahkan kurasakan lebih segar dari dulu. Sayang, kamu punya ginjalku ya kan? Rasanya baik. Bahkan ingin beri kamu anak. Sayang, aku juga selalu ingin. Hanya saja aku hampir mati. Aku tak mau menghambatmu. Aku tak peduli. Syuja, kamu tak merasa kekuatan supermu tak hanya dengar hati orang, bahkan kurang satu ginjal, tak berpengaruh? Maksudmu apa? Aku sekarang bisa, tapi kamu mau berhenti berobat. Aku masih punya waktu sebulan.
Aku tak mau taruhkan sebulan ini. Aku sudah puas. Kalau bertaruh lagi berarti serakah. Syuja, kamu mati tak hanya aku janda, juga ada Bu. Bahkan juga ada anak kita. Kamu sungguh tak mau coba lagi? Baik, aku setuju jalani operasi. Tapi aku punya syarat. Kalau pasca operasi aku lumpuh. Kamu dorong aku dari sini. Nanti kamu dorong aku ke tepi atap. Tidak bisa. Ini milik kita sendiri. Kalau begitu, kamu dorong aku ke pinggir sungai. Aku bisa turun sendiri. Aku janji padamu. Jangan gugup. Untuk operasimu kali ini, kami datangkan dokter bedah saraf terbaik di dunia. Dia dengar kondisimu, menunda semua pidatonya, dan mempersiapkan diri 3 hari lebih awal. Jadi, peluang sukses kita sangat besar. Kuharap sisa hoki seumur hidupku belum habis. Belum habis. Hei tumor, jangan sungkan pergi dariku. Aku tidak serakah. Bawa saja kekuatan supermu. Jangan sampai kakiku juga ikut hilang. Tuan Shu, operasi ini bukan cuma andalku, tapi juga tekadmu. Sudah siap? Anakku, Sayang. Bu, aku dibius tidak kerasa. Coba lihat kakiku, lumpuh tidak? Bisa gerak tidak? Masih bisa? masih ada. Tidak lumpuh, tidak lumpuh. Syukurlah. Bagus sekali. Bagus sekali. Ayah, rupanya aku lebih kuat darimu. Bagaimana rasanya? Benar-benar hilang. Aku tidak dengar lagi isi hatimu. Jadi agak tidak aman. Sayang, kok matamu hitam begini? Aku tidak apa-apa. Sayang, 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 jangan nakuti aku. Dokter, dokter. Cepat lihat istriku. Bawa ke UGD. Halo? Nak, kok jatuh? Lulu mana? Lulu pingsan di UGD. Lulu! Bu, tolong bantu aku ke sana. Dokter, bagaimana keadaan anak saya? Sudah masuk tahap kelima. Kalau tidak segera transplantasi ginjal, takutnya Bukannya sudah dioperasi. Kenapa harus operasi lagi? Apa yang sebenarnya terjadi? Katakan. Anak, operasimu dengan Lulu dulu. Itu hanya sandiwara. Sandiwara? Dia melakukannya agar kamu bisa tenang menjalani operasimu. Karena itulah. Sejak hari itu, Lulu ingin menyembunyikan ini dariku.
Kedua ginjalku ternyata masih utuh. Dokter, kumohon, sekarang juga gunakan ginjalku untuk selamatkan istriku. Tidak bisa. Kondisi fisikmu saat ini bisa tewas di meja operasi. Bahkan jika harus mati, aku harus selamatkan dia. Anak, jangan sembrono. Syukurlah kamu selamat. Jangan sia-siakan pengorbanan Lulu. Bu, aku tadinya sudah kehilangan semangat untuk hidup. Lululah yang menarikku kembali dari ambang kematian. Meski harus mati, aku pasti akan selamatkan dia. Dokter, kumohon, tolong selamatkan istriku. Tolong selamatkan istriku. 3 hari. Nyonya Yun hanya bisa bertahan 3 hari lagi. Tuan Shu, dalam 3 hari ini Anda harus patuhi kata-kataku. Jaga kesehatan dengan baik untuk persiapan operasi. Baik. Jujur saja dulu, meski istirahat 3 hari, tetap mungkin mati di meja operasi. Tak apa. Asal istriku selamat. Meski mati tak kuhiraukan. Sayang, tenang, kau takkan mati. Kau juga tak akan jadi janda. Reviewing text normalization. I need to focus on correcting the normalized text while keeping the punctuation and spaces intact. The original translated text is 3 hari lagi kita hidup bersama. The normalized result should be 3 hari lagi kita hidup bersama. But I need to remember to preserve the original punctuation. This means I shouldn't remove the comma and period found in the pre-normalized text. It's important to ensure the meaning remains unchanged and sounds natural in Indonesian. 3 hari lagi kita hidup bersama. Lulu, kau sadar. Bu. Shoja mana? Bu. Dia tidak, ginjalnya. Kenapa ibu tidak cegah dia? Dia di mana? Ini dari Suja untukmu. Sayang, saat kau baca surat ini, artinya aku kalah taruhan. Aku gagal wujudkan harapanmu. Aku membuatmu jadi janda. Padahal ingin tua bersamamu. Padahal ingin lebih baik dari ayahku. Padahal berharap kau tak jadi janda. Tak disangka bintang jatuh pun tak bisa menahanku. Janji padaku sayang, meski aku tiada, jangan jadi janda. Cintai dirimu baik-baik. Sayang, jangan menangis. Lihat kau menangis, aku pun ingin menangis. Shuja. Kau. Kenapa? Hanya kau yang boleh bohongi aku. Aku tak boleh bohongi kau. Bekas lukamu ini cukup meyakinkan. Bahkan aku pun tertipu. Sayang, aku sudah buat wasiat. Siapa sangka di hari terakhir rumah sakit dapatkan sumber ginjal. Kan ku bilang orang baik dapat balasan baik. Aduh.